Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 101. Leon tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Anda memiliki keterampilan medis, benar-benar, Anda tidak membodohi saya kan? Ariel mengungkapkan keterkejutannya. Sambil menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau di persimpangan, dia menoleh dan menatap Leon dengan ekspresi curiga, seolah dia sedang melihat alien. Leon mengangkat bahunya. Ya, apa menurutmu tidak ada hal lain yang lebih baik yang bisa kulakukan selain membodohimu? Ariel masih tidak membelinya. Mungkin tidak, tapi kalau kamu begitu ahli di bidang kedokteran, kenapa kamu memilih bekerja di perusahaan kecil, bukan di rumah sakit besar? Dia merasa Leon tidak sepenuhnya mengatakan yang sebenarnya. Leon minum banyak anggur bersama Jensen di hotel tadi, dan rasa mabuk perlahan mulai menghampirinya. Wajahnya menjadi sedikit merah dan dia berseru, "Jika Anda tidak percaya bahwa saya memiliki keterampilan medis, saya dapat langsung membuktikannya kepada Anda." Bagaimana? Ariel sangat bingung. Leon tidak menjawab. Dia mencondongkan tubuh ke dekat Ariel dan menatap tajam ke wajah cantiknya. Saat Leon menghampirinya, bau alkohol, disertai aura kejantanan yang sangat kental, menerpa wajah Ariel. Ariel dulunya agak tidak suka dengan bau alkohol, tapi entah kenapa, aroma alkohol yang samar-samar tercium cukup sedap jika dicampur dengan feromon maskulin Leon. Paling tidak, dia tidak merasa kecewa atau menolaknya. Kenapa kamu bersandar begitu dekat denganku?" Ariel tersipu karena tatapan tajam Leon dan bahkan detak jantungnya mulai bertambah cepat tanpa bisa dijelaskan. "Nona Summers, jika analisis saya benar, Anda baru saja menstruasi beberapa hari yang lalu, bukan?" Leon bertanya dengan samar. Dia akhirnya mengerti kenapa Ariel bertengkar dengannya karena masalah sepele 2 hari lalu. Ternyata, Ariel mengidap sindrom pramenstruasi beberapa hari terakhir ini. "Bagaimana Anda tahu?" Ariel terkejut. Keterkejutannya merampas kemampuannya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Itu bukti kemampuanku, saya bisa mengetahuinya hanya dengan mengamati warna kulit Anda. Selain menstruasi, tubuhmu cenderung menderita dysmenorrhea. Selama hari-hari menstruasi, terkadang kamu akan merasakan sakit perut, yang terkadang sangat parah hingga tak tertahankan." Leon kemudian melanjutkan, "Sekarang masih bisa dikendalikan. Pada saat Anda kehilangan keperawanan dan memiliki kehidupan seks yang stabil dengan pacar Anda, dysmenorrhea Anda akan semakin sering dan menyakitkan." Dia menjelaskannya dengan begitu fasih sehingga dia hampir menyeret Ariel ke dalam percakapan tentang misteri tubuh manusia. Karena sifatnya yang tenang dan pendiam, dia biasanya menahan diri untuk tidak membuat pernyataan langsung seperti itu. Namun, obrolan menyenangkan yang dia lakukan dengan Jensen di hotel sebelumnya tanpa disadari membuatnya minum alkohol lebih banyak dari biasanya. Hal itulah yang mengubah sikapnya. Di bawah pengaruh alkohol, dia mengucapkan apapun yang terlintas dalam pikirannya dan tidak lagi cukup sadar untuk menyadari kesopanan. Diam, wajah cantik Ariel tiba-tiba memerah dan dia akhirnya menyadari apa yang salah dengan percakapan itu. Topik yang dibicarakan Leon terlalu pribadi untuknya. Sebagai wanita yang murni, dia tidak bisa mendengar komentar Leon yang berani dan lugas. Itu hampir sama dengan membuat komentar sugestif untuk menggodanya. Meskipun dia menjadi impulsif setiap kali dia menstruasi, dia tetap menjaga ketenangannya dan tetap tenang. Dia tersipu malu pada saat itu dan hanya ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Leon sepenuhnya fokus pada kondisinya dan tidak menyadari suasana canggung sama sekali. Dia terus menasihati Ariel. "Dysmenorrhea mungkin bukan masalah besar, Nona Summers, tapi Anda juga tidak boleh mengabaikannya. Selalu ada kemungkinan hal ini akan menjadi lebih serius di masa depan, hingga memengaruhi kemampuan Anda untuk melahirkan anak." Bab 102, "Tapi jangan khawatir, aku akan menulis resep untukmu sekarang. Selama Anda mengikuti instruksi dan meminumnya ramuan selama 3 hari berturut-turut, saya jamin kondisi Anda akan sembuh." Leon melihat hanya ada pena dan kertas di dalam mobil. Jadi dia mengambilnya dan mencatat presnya deskripsi. Ariel sangat malu hingga ingin menerkam Leon dan menggigit Leon saja. Pelamarnya datang berbondong-bondong karena keunggulannya dalam berbagai aspek, namun dia tidak pernah tergoda olehnya sampai Leon datang.
Saat ini, lampu berubah menjadi hijau di persimpangan, dan semua mobil di belakangnya membunyikan klakson ke arahnya. Karena Ariel masih belum dalam kondisi pikiran terbaik, dia tiba-tiba menginjak gas. Mengayuh bahwa dia awal dari belakang, menabrak mobil di depannya. Setelah akhirnya melintasi perempatan, Ariel langsung mengarahkan mobilnya ke samping jalan dan parkir di sana. Leon baru saja selesai menulis resepnya. Dia mendongak, memandang keluar jendela, dan memandang Ariel dengan aneh. "Mengapa Anda tidak mengemudi, Nona Summers? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Anda brengsek keluar dari mobil," tuntut Ariel dengan marah. Kenapa kamu menyuruhku turun padahal kita masih belum sampai di perusahaan?" Leon adalah rekannya. "Bingung, apakah kamu akan turun atau tidak? Jangan salahkan saya karena menyerang jika Anda tidak keluar dari mobil." Wajah Ariel tampak garang dan warna merah malu-malu. Dia mengambil sebotol air mineral dari dalam mobil lalu melemparkannya tepat ke arah Leon. Leon menghindari botol air dan terlihat tidak terlalu senang. "Ada apa denganmu, Nona Summers? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi gila? Kaulah yang gila, keluar!" Ariel menjadi semakin marah dan ekspresinya hampir berubah seolah-olah dia bisa membunuhnya. Leon tidak mampu menahannya intimidasi dari tatapan mata Ariel, sehingga ia keluar dari mobil dengan wajah sedih. Ariel tidak menunggu sedetik pun sambil menginjak pedal gas dan pergi. Wanita ini terkadang bersikap yang tidak masuk akal. Leon menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Meski begitu, dia gagal memahami apa yang dia lakukan hingga menyinggung perasaannya. Sejauh yang dia sadari, dia cukup baik untuk mencoba dan menawarkan solusi untuk kondisi Ariel. Tapi bukannya menghargai sikapnya, dia malah mengusirnya dari mobil. Itu sungguh tidak masuk akal. Apa yang membuatnya lebih tertekan lagi adalah Ariel meninggalkannya di tengah jam sibuk, sehingga menyulitkan dia mencari taksi, karena dia praktis berada di jalur jalan tanpa pejalan kaki yang tidak bisa dilalui taksi biasanya berhenti untuk mengambil penumpang. Selain itu, dia tidak mengunduh aplikasi online apapun memanggil perangkat lunak di ponselnya, yang secara efektif membuatnya mustahil untuk memesan tumpangan. Tak punya pilihan, Leon hanya bisa berjalan ke arah perusahaan. Untungnya, dia bisa mendapatkan taksi setelah berjalan sekitar 10 menit, kembali ke perusahaan. Ariel berdiri di depan gerbang dan memegang kontrak di tangannya. Dia menunggu dan menunggu Leon datang. Emosinya menjadi tenang saat itu, dan dia merasa sedikit menyesal dan khawatir pada saat itu. Penyesalan terbesarnya adalah dia meninggalkannya tanpa tumpangan meskipun dia telah bertindak berani untuk mendapatkan keadilan atas dirinya. Dia lebih khawatir karena Leon belum juga muncul setelah sekian lama dia menunggu. Dia bertanya-tanya apakah dia bertemu taksi setelah ditinggalkan di samping jalan. Saat Ariel semakin cemas, sebuah taksi berhenti di pintu masuk perusahaan dan Leon keluar dari mobil dengan ekspresi masam. Setelah melihat bahwa Leon aman dan sehat, diam-diam Ariel menghela nafas lega dan rasa cemasnya akhirnya mereda turun. "Kenapa lama sekali, Leon? Aku sudah lama menunggumu." Ariel bergegas menemuinya dan berbicara seolah-olah dia sedikit menyalahkannya. "Kamu bahkan mengatakan hal itu. Semua orang pulang kerja dan terburu-buru jam yang padat. Saya beruntung untuk mendapatkan taksi saat berjalan di sini." Petik 2. Bab 103 Leon memiliki ekspresi kesal yang lebih mirip ekspresi wanita daripada pria. "Kamu pantas mendapatkannya karena memberitahuku semua hal itu." Ariel terkekeh, geli dengan ekspresi kesal Leon. Wajah cantiknya tanpa disadari menjadi hangat saat mengingat godaan Leon. "Kalau begitu, aku akan menganggap diriku tidak beruntung. Bahagia sekarang." Ekspresi Leon tetap cemberut dan dia berjalan langsung ke perusahaan tanpa melihat ke belakang. Ariel menyadari bahwa dialah yang bersalah atas kejadian tadi, jadi dia berlari ke arah Leon dan menariknya lengannya sambil berkata, Oke. Saya tahu bahwa saya melakukan kesalahan. Saya minta maaf, oke. Tolong jangan marah ya, temui aku lagi." "Kamu meminta maaf padaku? Apakah kamu serius?" Leon sangat terkejut hingga dia mengangkat kepalanya dan aku menatap Ariel dengan curiga. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya bahwa seseorang yang sombong seperti Ariel akan melakukannya. Aku akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf padanya. Hampir sama mustahilnya dengan melihat matahari terbit dari atas barat. Ariel tersipu, "Aku serius. Dan terima kasih telah membantuku di Week Group juga." "Tidak perlu terima kasih. Bagaimanapun juga, kita adalah teman. Teman harus saling membantu." Leon terkekeh.
Ariel maafnya sangat tulus, dan sebagai orang yang tidak menyimpan dendam dengan begitu mudahnya, jejak ketidakbahagiaan di hatinya telah hilang. Ya, kamu benar. Kami berteman. Ariel tersenyum manis sekali hingga bisa diibaratkan mekarnya 100 bunga yang halus dan indah. Dia sama dengan Iris dalam artian tidak satu pun dari mereka memiliki banyak teman sejati. Alhasil, mendengar Leon menganggapnya sebagai teman dan bukan sekadar rekan kerja biasa yang membuatnya bahagia. Ayo kita temui Iris dan berikan dia kontraknya. Ariel berkata sambil tersenyum. Leonlah yang mendapatkan kontrak dan Ariel tidak berniat mengambil kreditnya. Alasan dia berdiri di perusahaan, dia ingin bertemu Iris bersamanya. Leon mengangguk, dan mereka berdua masuk ke gedung kantor bersama. Meski sudah lewat jam kerja, Leon tahu betul Iris akan bekerja lembur di perusahaan sampai kerjasamanya diselesaikan. Dia akan di sana setidaknya sampai jam 9 malam. Di ruang konferensi perusahaan, Iris mendapatkan beberapa hal yang menarik tingkat eksekutif untuk bekerja lembur dengannya dan mendiskusikan serangkaian kerjasama. Saat itu, tinggal beberapa hari lagi menuju tahap baru kerjasama. Perusahaan harus merancang rencana secepatnya agar dapat dilaksanakan segera setelah kontrak ditandatangani. Dua rencana sedang disusun. Yang pertama kerjasama dengan Wespraise Group, dan kedua untuk kerjasama dengan Wick Group. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa kecilnya harapan untuk mencapai kerjasama dengan Wick Group, pesimisme bukan ke arah itu. Banyak orang bahkan menunjukkan bahwa merancang rencana di sekitar Sumbu Group hanya membuang-buang waktu dan energi. Saat semua orang sibuk berdiskusi, terdengar suara langkah kaki mendekati ruang konferensi. Maaf, aku datang sedikit terlambat. Saya baru saja kembali dari merundingkan kerjasama dengan Wespraise Group. Tuan Duval, bolehkah saya bertanya apa hasil diskusi mengenai keuntungan kita? Salah satu yang tinggi tingkat eksekutif tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bahkan Iris meliriknya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia memberi waktu 2 hari kepada Michael dan Leon untuk mengadakan negosiasi masing-masing, semua orang tahu saat itu hari Jumat dan 2 hari berikutnya adalah akhir pekan. Manajemen banyak perusahaan ditutup pada akhir pekan, tingkat negosiasi kontrak pada akhir pekan sudah dekat. Seluruh perusahaan setengah hari, sore itu kebetulan merupakan waktu terbaik untuk mengadakan perundingan karena terjadi kegagalan. Bab 104, saya tidak mengecewakan Anda Nona Yang. Setelah kerja keras dan ketekunan grup Wespraise akhirnya membuat konsesi. Mereka menyetujui pengurangan laba kami sebesar 5%, dan manajer umum mereka menyetujuinya dan sudah menandatangani kontrak. Ini akan segera berlaku selama Anda menandatanganinya. Michael tersenyum bangga dan menyerahkan dokumen di tangannya kepada Iris. Itu tidak lain adalah kontrak dengan Wespraise Group. Luar biasa, saya tidak menyangka Pak Duval akan menegosiasikan secepat ini. Dia memenuhi reputasinya sebagai seorang berbakat penjualan profesional dan pilar masa depan perusahaan kami. Memang, Mr. Duval sangat cakap sedemikian rupa sehingga manajer umum grup Wespraise saya bersedia menandatanganinya terlebih dahulu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Para eksekutif perusahaan memuji Michael dan memberinya cap persetujuan. Anda melakukannya dengan baik Tuan Duval, terima kasih atas kerja kerasmu. Iris mengangguk menegaskan kemampuan Michael. Anda menyanjung saya, Nona Yang. Setidaknya ini yang bisa saya lakukan untuk perusahaan. Saya tidak bisa mengambil semua pujian ini Nona, yang terpenting semua berjalan lancar. Kesuksesan saya sebagian besar berkat Anda juga, Nona Yang. Visi Anda dan kebijaksanaanlah yang memberikan bimbingan yang diperlukan bagiku. Michael tersenyum rendah hati dan mengambil kesempatan untuk melakukan sedikit bootlicking. Semua orang senang mendengarkan pujian, dan meskipun Iris tahu bahwa Michael sedang memuji dia demi itu, dia masih merasa agak senang di hatinya. Kemenangan sepertinya ada dalam genggaman Tuan Duval kali ini. Tuan Wolf melebih-lebihkan kemampuannya dalam bertaruh dengan Tuan Duval. Tuan Duval sudah mencapai negosiasi yang sukses, tapi belum ada kabar dari anak itu. Bagaimana kira-kira dan dia bahkan membandingkan dirinya dengan Mr. Duval? Dia hanya menunggu untuk dikeluarkan dari perusahaan. Semua orang ingat taruhan di antaranya Leon dan Michael dan mereka semua memandang Leon dengan jijik karena mereka percaya bahwa Leon sudah kalah. Michael menjadi pusat perhatian dengan semua senyumannya. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia memang demikian di awan 9.
Skenario terbaik baginya adalah jika Leon muncul saat itu juga sehingga dia bisa melihat Leon tampil tampaknya menjadi fokus kekaguman semua orang. Nona Yang, karena Tuan Duval telah mampu mengurangi keuntungan kita dalam kisaran minimum perusahaan dapat siap menanggungnya. Saya yakin kita harus memusatkan diskusi kita pada hal tersebut berencana untuk bekerja sama dengan West Praise Group. Akan membuang-buang waktu kita jika kita membahas rencana tersebut grup week juga, saya setuju. Waktu adalah hal yang sangat penting, dan menyita terlalu banyak waktu kita perhatian untuk menyiapkan dua rencana berbeda dengan arah berbeda itu tidak masuk akal. Beberapa dari yang tinggi eksekutif tingkat membuat proposal mereka, yang segera mendapat dukungan dan persetujuan dari pelaksana lainnya IVES. Jangan terburu-buru mengabaikan kerja sama Week Group. Saya sudah berjanji untuk memberi Tuan Wolf dan Miss Summers 2 hari. Mungkin masih demikian mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kerjasama dalam jangka waktu tersebut. Iris mengerutkan kening pada saran mereka, tapi suaranya kurang meyakinkan karena dia tidak yakin akan keberhasilan mereka sendiri. Nona Yang, jika saya boleh berterus terang, kita semua tahu bahwa ini tidak mungkin. Tidak ada gunanya bersikap tidak realistis. Iya, perusahaan kami menghabiskan begitu banyak energi dan sumber daya 2 tahun lalu, dan kami mengirimkan banyak eksekutif tingkat tinggi, termasuk Mr. Duval, untuk mencoba dan mendapatkan kontrak dengan Week Group itu masih gagal. Leon hanyalah seorang sekretaris kecil yang tidak memiliki pengetahuan profesional sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa berhasil mendapatkan kontrak itu? Semua orang menawarkan pandangan mereka dan Iris hanya bisa diam ketika mendengar itu, dia tahu semua orang begitu tak menyukainya. Leon dan Ariel menghadapi tantangan berat dalam mencapai negosiasi yang sukses, dan kemungkinan nol kecil. Jika Iris terus bersikeras membuat rencana untuk kemungkinan itu, dia hanya akan menyia-nyiakannya waktu berharga semua orang di perusahaan. Bab 105 saat Iris memikirkan apakah akan menerima pendapat semua orang atau tidak, Leon dan Ariel kembali dan masuk ke ruang konferensi setelah mendorongnya hingga terbuka. Baiklah, Tuan Wolf kembali. Saya ingin tahu bagaimana negosiasi antara Anda dan Week Group. Dilihat dari wajahmu yang merah, kamu pasti sangat malu setelah tidak mencapai apapun dalam negosiasi. Michael tertawa mengejek. Itu mungkin, banyak eksekutif tingkat tinggi juga ikut tertawa bersama mereka. Sebelum Leon sempat menjawab, beberapa eksekutif perusahaan yang dekat dengannya segera menyadari hal itu ada sesuatu yang salah. Hei, dia berbau alkohol. Pernyataan itu seperti sebuah kejutan yang hampir mengejutkan semua orang di ruang konferensi. Apa, jadi wajahnya merah karena sedang minum, dan bukan karena dia malu? Semua orang saling bertukar pandang kaget satu sama lain sampai mereka memahami apa yang terjadi. Apakah dia serius? Dia keluar untuk minum dengan kedok sedang bernegosiasi. Ini tidak profesional. Saya sangat setuju. Betapa beraninya dia minum selama jam kerja. Semua orang sangat marah sehingga mereka melontarkan kritik demi kritik terhadap Leon. Meski sudah lewat jam kerja, bahkan karyawan paling bodoh pun bisa menyimpulkan hal itu. Leon mabuk saat bekerja. Apa masalahmu, Leon? Sudah kubilang pergi bersama Ariel ke Week Group dan mendiskusikan kerjasama dengan mereka. Aku tidak menyuruhmu menyelinap keluar dan minum. Iris gemetar karena marah, dan wajahnya tetap jelek seperti biasanya. Dia tahu bahwa Leon kurang pengalaman di dunia bisnis dan tidak mengharapkannya sukses dalam mendapatkan kerjasama dengan Week Group. Meski begitu, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Leon akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Minum-minum sambil bekerja adalah perilaku yang tidak bisa dimaafkan, mengingat betapa buruknya dari pengaruh dan dampak yang akan ditimbulkannya. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Leon tercengang, karena dia tidak pernah menyangka bahwa meminum sedikit anggur akan menimbulkan kemarahan publik. Dia terdiam sesaat dan tidak tahu harus menjawab apa. Untungnya, pikiran Ariel jauh lebih jernih dibandingkan pikirannya. Nona Yang, bukankah normal untuk makan dan minum saat menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan sedikit minum anggur? Apa salahnya sedikit bersosialisasi? Ariel sangat bingung kenapa Iris tiba-tiba membuat keributan besar tanpa diketahui alasan. Kamu, Iris memandang Ariel dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Ariel mau mencoba untuk membela Leon, belum lagi membiarkannya minum dan membuat kerusakan tanpa repot-repot menghentikannya. Iris ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dia masih bisa menerimanya jika Leon menjadi gila, tapi sungguh menggelikan jika Ariel bergabung dengannya juga. Jangan mencoba memutarbalikkan situasi.
Nona Summers, sedangkan undangan makan klien berada dalam lingkup hubungan bisnis, juga tidak dari kalian mendapatkan hak untuk bekerja sama dengan Wick Group dan jujur saja, kalian berdua berada sangat jauh dan nikmati waktu bersamamu. Beberapa eksekutif tingkat tinggi berteriak dengan marah sambil membanting meja dan berdiri. Ya, kenapa kamu malah bersosialisasi padahal kamu belum menegosiasikan kesepakatan, Nona Yang? Apa yang dilakukan Leon bukan hanya menyia-nyiakannya sumber daya dan waktu perusahaan. Ini juga merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan. Ini adalah penghinaan yang paling besar. Bab 106. Karena Leon mengajukan diri untuk mati kali ini, dia tidak keberatan memberikan Leon apa yang diinginkan. Itu benar, apa yang terjadi sungguh buruk, kita harus memecatnya. Kalau tidak, bagaimana perusahaan bisa beroperasi di masa depan jika karyawan kita belajar seperti dia? Tolong. Para petinggi sangat marah, dan mereka menggemakan apa yang dikatakan Leon. Iris memasang ekspresi masam di wajahnya. Bagaimanapun juga Leon adalah penyelamatnya. Dia tidak mau memecat Leon karena masalah sekecil itu. Namun, sulit untuk mengatasi kemarahan semua orang. Jika dia terus melindungi Leon, bagaimana dia bisa menghadapi para petinggi perusahaan? Diam, siapa yang memberitahumu Leon gagal menjalin kemitraan dengan Wick Group? Kamu hanya berasumsi sendiri. Ariel berteriak marah membela Leon. Apakah kalian sudah mendapatkan kemitraan dengan Wick Group? Semua orang terkejut. Semua orang saling memandang dalam keraguan dan kebingungan. Ruang pertemuan yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Benar, Nona Summers dan saya sudah berhasil mendiskusikan kerjasama. Tuan Wick lah yang mengundang kami keluar untuk mencari makanan. Kami berhasil menandatangani perjanjian di meja makan. Itu hanya pengeluaran bisnis biasa ya. Saya tidak pernah menggunakan dana perusahaan untuk diri saya sendiri, dan saya juga tidak melanggar peraturan atau ketentuan perusahaan apapun. Leon berteriak keras dengan marah. Sebelumnya, Leon merasa ada yang salah, tapi setelah perkataan Ariel, dia merasa bersalah dan akhirnya menjawab. Dia sudah mengamankan perjanjian makan dan minum hanyalah pengeluaran bisnis biasa. Dia tidak melanggar apapun. Haha, Ketua Wick Group mengundang kalian semua untuk makan. Apakah telingaku menipuku? Nona Summers, apakah kamu masih mabuk? Lelucon yang luar biasa. Setelah hening beberapa saat, terjadilah keributan tawa dan ejekan. Mereka diintimidasi oleh Ariel sebelumnya dan mengira Ariel dan Leon berhasil mendapatkan kemitraan dengan grup Wick. Sepertinya Leon hanya berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang setingkat ketua grup Wick mengundang sekretaris yang tidak penting untuk Kual? Bukankah itu lelucon? Apa yang Anda tertawakan? Semua yang saya katakan adalah benar. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Tuan Wick tidak hanya menandatangani perjanjian tersebut, tetapi dia juga bersedia memberikan kom yang kami dapatkan diskon 10% dari harga. Ia bahkan berjanji akan memperpanjang kontraknya setiap 3 tahun sekali. Ini perjanjiannya. Leon dengan marah mengeluarkan dokumen itu dan memberikannya itu pada Iris. Haha, diskon 10% dan perpanjangan. Saya tidak percaya sesuatu begitu menakjubkan akan ada di dunia. Tuan Wolf, Anda pikir Anda ini siapa? Tidakkah menurutmu kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Jika Anda masih belum sadar, saya sarankan agar Nona Yang memberi Anda liburan permanen. Dengan begitu, Anda akan menjadi lebih dan lebih baik. Michael tertawa dengan cara yang sangat berlebihan seolah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Para eksekutif lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Semuanya memegang perut dan mencondongkan tubuh ke depan Iris memasang ekspresi gelap di wajahnya. Dia mengira Leon hanya mabuk dan tidak mempercayai perkataan Leon Ariel akan berbicara begitu gegabah. Setelah itu, ketika semua orang tertawa, dia dengan sabar membalik-balik kontrak secara detail. Ekspresinya berubah kegembiraan. Hei, apakah kontrak ini asli? Bab 107. Iris tidak bisa mempercayai matanya. Sangat, Ariel mengangguk dan berkata. Dia sangat terkejut ketika Penatua Wick menyarankan persyaratan itu juga. Dia bisa mengerti bagaimana Iris rasakan pada saat itu. Bagus, sangat bagus, ini luar biasa. Ariel, kamu hebat, Anda mendapatkan perjanjian dengan Wick Group. Kamu menciptakan keajaiban. Iris, yang selalu sangat tenang, benar-benar melompat kegirangan. Dia segera menyelimuti Ariel dalam pelukan erat di depan semua orang. Dia tahu bahwa Leon tidak memiliki kecerdasan bisnis, dan bukan seorang profesional.
Tidak mungkin dia akan berpikir bahwa Leon berhasil mencapai kesepakatan. Dia mengira itu semua ulah Ariel. Apa, mungkinkah perjanjian itu nyata? Michael tercengang. Semua eksekutif lainnya juga tercengang. Itu tidak mungkin, Nona Yang. Apakah Anda salah? Michael memasang ekspresi tidak percaya. Dia buru-buru mengambil kontrak dari meja dan melihat beberapa kali. Ketika dia melihat bahwa itu ditandatangani secara pribadi oleh Penatua Week, serta grup Week Cap perusahaan, dia tampak seperti tersambar petir. Dia berdiri terpaku di sana. Mari kita lihat juga, para petinggi lainnya tidak percaya dia. Mereka mengambil kontrak itu dari tangan Michael dan menyebarkannya. Kontraknya nyata, grup Week tidak hanya menyetujui perpanjangan, mereka bahkan memberi kami diskon 10%, tanpa syarat apapun terlampir. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Mata semua orang terbelalak, mulut mereka semua terbuka lebar-lebar praktis menyentuh tanah. Mereka semua kaget dengan isi kontraknya, mereka semua profesional. Mereka semua memahami betapa besarnya manfaat kontrak tersebut bagi perusahaan. Pada saat itu, semua tawa dan ejekan berhenti. Seluruh adegan terperangkap dalam sudut yang aneh. Ariel, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik untuk perusahaan. Iris sangat gembira. Senyuman di wajahnya sangat lebar. Nona Yang, Anda salah paham. Kemitraan dengan Week Group semuanya berkat Mr. Serigala, saya tidak melakukan apapun. Saya tidak akan berani mengambil pujian. Ariel menggelengkan kepalanya. Apa, Ariel, berhentilah bercanda, Leon bukanlah seorang profesional. Bagaimana ini bisa terjadi menjadi karyanya? Iris terkejut dan sangat tidak percaya. Itu benar, Nona Summers. Apakah Anda mencoba memberikan penghargaan kepada Tuan Wolf? Ekspresi Michael adalah dia ingat betul pertaruhannya dengan Leon. Jika Ariel yang mengamankan taruhannya, dia setidaknya masih memiliki ruang untuk berdiskusi. Namun, jika perjanjian itu dijamin oleh Leon, maka dia tamat. Miss Summers, kami semua profesional di sini. Kita harus melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Apakah kamu sengaja membantu Tuan Wolf karena taruhannya? Itu tidak adil bagi Tuan Duval. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah seluruh tanda tangan di bagian belakang kontrak. Ariel dengan dingin mengejek. Semua orang dengan ragu membalik ke bagian belakang kontrak. Benar saja. Itu orang yang mewakili grup Elegante. Pada akhirnya adalah Leon. Itu, semua orang terdiam. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 108. Mereka tahu betul bahwa tidak mungkin tanda tangan Leon akan menjadi satu-satunya yang ada di sana jika itu adalah Ariel yang menjamin perjanjian itu. Namun, mereka masih sulit mempercayainya. Leon hanyalah seorang sekretaris tanpa naluri bisnis apapun. Namun, dia berhasil mendapatkan kerjasama dengan Week Group, dan grup Week dengan rela memberi mereka banyak manfaat juga. Itu hampir mustahil. Seharusnya tidak ada lagi yang meragukanku dan kontrak ini, kan? Leon berkata dengan tenang sambil menyapu tatapannya ke semua orang lagi. Dia tidak berdaya dan tidak mampu membela diri dengan perkataannya tadi dan mengalami serangan ejekan yang gencar. Namun, dia berhasil membuktikan dirinya, melemparkan persetujuan itu ke hadapan semua orang. Dia merasa sangat gembira. Tuan Wolf, Anda pasti bercanda. Perjanjian itu tidak diragukan lagi nyata. Para petinggi semuanya sangat canggung, seolah-olah wajah mereka ditampar publik. Wajah mereka terbakar, dan tidak ada yang berani menatap tatapan Leon. Leon, aku tidak percaya kamu mampu. Sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya ini. Iris tersenyum saat matanya berbinar. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Leon kekurangan substansi, dan tidak akan ada substansi berguna ketika itu datang untuk bisnis. Jika Leon tidak begitu peduli dengan semua pertanyaannya malam sebelumnya, dia akan melakukannya. Bahkan Leon belum pernah berpartisipasi di dalam pertemuan. Namun, hasilnya jauh melebihi ekspektasinya. Leon menciptakan keajaiban. Itu menyebabkan dia memandang Leon secara berbeda. Itu terlalu banyak pujian, Nona muda. Saya kebetulan beruntung. Leon sangat bersemangat. Dia sangat gembira bahwa dia mendapat pujian dan pengakuan dari Iris. Baginya, selama seperti halnya Iris, upaya apapun tidak sia-sia. Setidaknya, dia bersedia melakukan apa saja. Keberuntungan juga merupakan bagian dari keterampilan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, itu tetap merupakan representasi keterampilan Anda. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Saya akan memastikannya untuk memberimu hadiah yang layak. Iris mengangguk.
Ini adalah pertama kalinya dia memuji kemampuan Leon banyak. Tuan Wolf, Anda luar biasa, Anda tidak hanya mengamankan kerja sama Wick Group untuk perusahaan, Anda bahkan meminta mereka memberi kami diskon 10%. Itu bukanlah sesuatu yang orang lain akan lakukan dengan kemampuanmu, itu benar. Kamu juga masih sangat muda. Anda akan menjadi pilar perusahaan masa depan. Anda akan sangat diperlukan bagi Nona Yang, semua yang lebih tinggi penuh dengan pujian untuk Leon, mencoba yang terbaik untuk memberikan senyuman yang menyanjung. Semuanya bertindak bersama, mereka semua adalah pemanjat sosial yang berpengalaman. Sejak Leon mendapat kemenangan besar untuknya perusahaannya dan mendapat pujian dari Iris, masa depannya tidak terbatas. Tidak ada ruginya mereka mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Leon. Tiba-tiba, Leon menjadi pusat perhatian. Seolah-olah dia menjadi seorang superstar, bersinar terang di pertemuan. Melihat semua itu, Michael memasang ekspresi sangat masam di wajahnya. Tinju terkepal erat, dan giginya hampir retak karena betapa kerasnya dia mengepalkannya. Sorotan dan semua pujian itu tertuju pada dirinya, namun Leon mencuri semuanya. Bagian terburuknya adalah kenyataan bahwa dia memikirkan bagaimana dia akan pamer di depan Leon sebelum ini. Tapi keadaan berbalik. Bab 109 jelas sekali bagaimana perasaannya tentang hal itu, Tuan Duval. Anda kalah taruhan, Anda seharusnya tidak menjadi pecundang. Apakah kamu ada hal lain yang ingin dikatakan? Leon menatap tepat ke arah Michael. Michael memucat, dan ekspresinya merosot tajam. Dengan keadaan sebagaimana adanya, bahkan orang idiot pun tahu bahwa dia tidak melakukannya begitu saja. Tapi Leon menyapu lantai bersamanya, berdasarkan taruhannya, yang kalah harus meninggalkan perusahaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi di perusahaan. Dalam 2 tahun, dia masukkan begitu banyak usaha dan sangat menderita. Tidak mungkin dia rela pergi dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Tidak, Nona muda, Tuan Serigala memenangkan taruhan kali ini. Tetapi taruhan itu hanya sekedar pertunjukan. Ini tidak boleh dianggap serius. Tentu saja kita tidak bisa memilikinya. Tuan Duval meninggalkan perusahaan hanya karena bercanda, itu benar. Mr. Duval telah memberikan kontribusi yang cukup banyak kepada perusahaan selama bertahun-tahun. Dia melakukan banyak hal upaya. Saya pikir kita harus melupakan taruhannya. Beberapa petinggi yang lebih dekat dengan Leon mencoba memohon belas kasihan sebagai penggantinya. Lupakan saja, jika Leon yang kalah kali ini, dia akan melakukannya. Kamu telah mencoba membelanya. Ariel mendengus sambil memandang mereka dengan jijik. Itu, para petinggi semuanya dibungkam oleh Ariel. Nona Yang, mereka benar. Saya hanya bercanda dengan Tuan Wolf sebelum ini. Saya tidak bermaksud apa-apa. Michael menebalkan kulitnya saat dia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun memalukan jika menentang kata-katanya di depan banyak orang, itu tetap lebih baik diusir dari perusahaan. Betapa tidak tahu malunya, Ariel mendengus. Seorang pecundang seharusnya menerima saja orang yang mengalahkan. Michael adalah orang pertama yang menyarankan taruhan, tapi dia berusaha menghindari konsekuensi taruhan. Dia tidak bertindak seperti laki-laki sama sekali. Dia memandang Michael dengan lebih meremehkan. Tuan Duval, karena semua orang berusaha membantu Anda, saya akan menganggap taruhan ini sebagai lelucon. Namun, fakta bahwa Anda terus-menerus meragukan dan mengejek Tuan Wolf masih tetap ada, tidak dapat disangkal. Jika kamu meminta maaf padanya di depan semua orang, aku akan membiarkan masalahnya kelar, Iris berkata dengan tenang. Michael adalah direktur departemen penjualan. Keahliannya tidak diragukan lagi. Terlebih ia melanjutkan memberikan banyak hal kepada perusahaan dalam 2 tahun. Dia tidak mau mengusir seseorang yang berbakat seperti Michael untuk taruhan kecil ini. Nona muda, kamu, Leon memandang Iris dengan tidak percaya, merasa sangat tidak senang dia. Bukannya dia punya sesuatu yang besar, dendam terhadap Michael atau bahwa dia membutuhkan Michael keluar dari perusahaan. Itu hanya dia tidak menyukai kenyataan bahwa Iris sepertinya berada di pihak Michael. Michael sangat gembira. Di sana tidak mungkin dia menyerah pada kesempatan sebaik ini. Dia buru-buru meminta maaf kepada Leon. Tuan Wolf, ini sebelumnya adalah kesalahanku. Izinkan saya meminta maaf Tuan Duval. Setidaknya Anda harus bersikap seolah-olah Anda sedang meminta maaf. Bersikaplah lebih tulus, Iris berkata dengan dingin. Ya, Tuan Wolf, saya minta maaf. Michael mengatupkan giginya dan membungkuk dalam-dalam di depan Leon.
Terserah, karena Nona yang berkata begitu. Biarkan saja semuanya di sini, saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan. Melihat wajah Leon yang panjang, Iris merasa frustrasi sekaligus geli. Saya secara resmi mengumumkan perusahaan kami telah menjalin kemitraan dengan Wig Group. Semuanya, pastikan Anda fokus mendiskusikan rencana kemitraan kita dengan Wig Group. Bab 110, Nona Summers, bantu saya memimpin pertemuan saat ini. Mencoba untuk segera tentukan arah kemitraan ini. Setelah itu, Iris berhenti sejenak sambil menatap Leon. Tuan Wolf, ikut saya ke kantor. Ada yang ingin kutanyakan Anda. Oh, aku mengerti, jawab Leon lemah sebelum dia mengikuti Iris ke kantornya. Di kantor, Iris memberi isyarat agar Leon duduk di sofa. Ketika dia melihat betapa putus asanya Leon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Apa, kamu marah sama saya? Aku tidak, Leon berkata tidak. Tapi jelas bagi siapapun bahwa dia tidak terlalu senang. Saya tahu Anda marah karena saya memihak Michael, tetapi saya adalah presiden perusahaan. Aku punya beberapa pertimbangan. Iris tersenyum tipis sambil duduk di samping Leon. Saat kamu bertaruh dengan Michael, aku diminta melakukannya menjadi saksinya. Tahukah Anda mengapa saya tidak setuju saat itu? Mengapa? Leon juga merasa aneh. Akhirnya teringat bahwa Iris tidak pernah mengakui taruhannya. Saya ingin memastikan Anda punya jalan keluar. Aku khawatir kamu akan kalah. Iris tersenyum. Sejujurnya, meskipun kamu yang kalah kali ini, aku tidak akan mengusirmu dari perusahaan juga. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Iris menatap Leon dengan kilatan di matanya. Dia bermaksud melindungi Leon. Tapi dia tidak pernah menyangka Leon begitu mampu sehingga dia melakukan keajaiban. Jadi itu apa yang terjadi? Leon terlihat sadar ketika kebahagiaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia mengetahui bahwa tujuan awal Iris adalah untuk melindunginya. Kemarahan di hatinya segera menghilang. Apakah kamu masih marah padaku? Iris memiliki senyuman palsu di wajahnya. Tidak, tapi aku salah paham padamu. Wajah Leon memerah. Tapi itu bukan karena marah. Sebaliknya, dia merasa cukup menyenangkan di hatinya. Iris tersenyum saat dia mengganti topik dan berkata, Leon, aku penasaran, bagaimana kamu bisa mendapatkan Wig kerjasama grup? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya seperti ini, Leon menceritakan segalanya tentang dia menyelamatkan Bernard di taman. Saya tidak percaya keterampilan medis Anda terbukti sangat berguna. Iris sangat terkejut. Dia tahu bahwa Leon tahu pengobatan. Namun, dia selalu berpikir bahwa Leon hanya memiliki pemahaman minimal tentang kedokteran dan hanya dia saja menyelamatkan kakeknya karena kurang beruntung. Namun, sepertinya dia tidak hanya meremehkan kemampuan Leon tetapi juga kemampuan keterampilan medis juga. Tentu saja, keterampilan medis saya cukup bagus, Leon berkata dengan sikap senang. Setelah melalui begitu banyak hal, dia menjadi lebih percaya diri keterampilan medisnya dan manual kuno dalam pikirannya. Dia tidak lagi kurang percaya diri seperti sebelumnya. Baiklah, aku tahu kamu baik-baik saja. Anda tidak perlu membunyikan klakson Anda sendiri. Iris memutar matanya ke arah Leon. Pada dasarnya, perjanjian ini semua berkatmu. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin promosi atau kamu ingin gaji lebih tinggi? Aku tidak menginginkan semua itu. Leon menggelengkan kepalanya. Dia masih punya banyak uang di rekening itu. Jadi dia tidak membutuhkannya lagi pada saat itu. Promosi atau kenaikan jabatan tidak ada artinya baginya. Lalu apa yang kamu inginkan? Iris sangat terkejut. Jika memungkinkan, saya ingin Anda beristirahat selama akhir pekan. Jangan melelahkan diri sendiri. Aku ingin mengajakmu bersepeda untuk bersantai. Petik 2.